datang di Pojok Supporter, bisa dibilang talk show atau podcast. Ya, tentunya ini adalah kolaborasi antara PSSI dan Bolascore.com. Benar banget. Kemarin udah banyak nyiarin beberapa talk show atau podcast bisa dibilang. Ada juga tentang kolektor jersey, Sport Ranks KW. Juga kemarin ada tentang e-sport dan juga sepak bola putri, dan semuanya bisa cek di YouTube-nya PSSI TV dan Bolascore.com. Ini sekarang mau kenalin teman baru dulu, ada namanya Yuni. Sehat? Sehat. Nah, sekarang kita mau bahas apa, Yun? Hari ini kita akan bahas medicine dan sport, dan kita udah kedatangan narasumber kita. Betul. Langsung saja kita sapa. Tamu jauh ini, senior. Selamat. Sehat. Terima kasih Jaga. Dr. Syarif Alwi, yang akrab disapa Papi, berasal dari desa Tegah-Tegah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tegah. Papi adalah seorang sarjana kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Berbagai prestasi yang diperoleh Papi adalah juara balap sepeda di tahun 1972 dan 1978, serta juara tinju di tahun 1977. Papi pernah menjadi dokter di 4 cabang olahraga, yaitu tinju, sepeda, pencak silat, dan sampai saat ini menjadi dokter timnas sepak bola Indonesia. Papi dijuluki sebagai malaikat kesehatan di timnas. Bagaimana tidak, para pemain yang akan berlaga dan tidak berlaga tergantung keputusan Papi. Sebagai dokter, Papi sangat peduli dengan situasi sekarang. Bahkan, Papi membuat lagu tentang corona yang berjudul "Corona Cepat Berlalu". Halo Papi, apa kabar? Nah, tadi kita lihat Papi jalan dari depan nih. Gimana Papi? Jalan kaki tuh. Ya, jalan kaki dari parkir mobil depan. Jadi jalan kaki. Oh iya. Parkir mobil depan. FX itu. Bukan FX itu silakan. Kirain. Usia berapa sekarang, Bapak? Wah, mungkin dekat-dekat 70 lah. Tapi tidak kelihatan ya? Bugar terus, masih bugar. Oh, luar biasa. Siapa sih yang nggak tahu Papi pemain timnas dari era siapa tuh? Tangani. Dari era Firman Utina ya. Dari era Firman Utina tuh sudah tangani pemain. Tapi sebenarnya di klub itu sejak tahun 82-83 itu tangani Persiba Balikpapan bersama almarhum Roni Pati Nasrani dan Sucipto Suntoro. Jadi Papi bertiga waktu itu yang tangani Persiba Balikpapan tahun 82, 83 sampai 85. Jadi dari dokter tuh masuk ke dokter di sepak bola tahun 82 di Balikpapan. Di Persiba Balikpapan. Bisa sampai timnas tuh gimana jalan ceritanya? Jadi ceritanya sampai masuk di timnas. Pada saat itu kan tangani Persiba Balikpapan dulu. Bersama Roni, almarhum Roni, almarhum Sucipto Suntoro, dan yang masih ada sekarang mungkin Risdianto, Mas Risdianto. Kemudian setelah itu, sebab bersamaan dengan saya sebagai tim medis di Persiba Balikpapan, saya juga pada saat itu pelatih balap sepeda tim Kalimantan Timur untuk PON 85, tahun 85. Jadi kebetulan lagi jadi pelatih sepeda. Roni Pati tahu karena kita berdekatan rumah di Makassar. Ditanya, dikasih tahu dengan adiknya Doni, bilang tersarik pada sana, cari aja dia supaya dia bantu Bang Roni. Nah, saya ikutlah. Pas waktu itu saya memang lagi ngelatih balap sepeda untuk persiapan PON. Posisinya lagi sama-sama di Kaltim. Sama-sama di Balikpapan. Di Balikpapan. Nah, jadi saya bantulah. Sebisanya saya untuk membantu, coba menjiwai bola. Saya coba menjiwai bola pada saat itulah. Setelah itu, saya dipanggil dengan PB ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, untuk menjadi pelatih
balap sepeda untuk persiapan SEA Games Kuala Lumpur 89. Jadi dari 83 itu 89. Wow, Berarti di Balikpapan sudah sekitar 5-6 tahun ya. Yang saya tidak lupa di Balikpapan, tahun 85 itu pun saya terpilih sebagai pembina dan pelatih olahraga terbaik se-Provinsi Kalimantan Timur, pilihan kawan-kawan PWI Kalimantan Timur. Pelatih dan pembina olahraga. Justru malah dikiranya sebagai pelatih dulu, belum sebagai dokter. Bukan, pelatih balap sepeda. Terus 89 terpilih sebagai Pelatih isi balap sepeda. Hmm. Ikatan Sport Sepeda Indonesia sebagai pelatih balap sepeda, persiapan balap sepeda di SEA Games Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, mulai kepakai keilmuan kedokterannya nih. Waktu Gitu, Mas. itu saya jadi dokter setelah pulang dari SEA Games. Itu saya jadi dokter di pengurus besar silat IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Oke. Waktu itu Bapak Ketua Umum PB IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia, Pak Edi Nalapraya, pada saat itu Edi Nalapraya minta saya untuk menjadi dokter di pengurus besar Ikatan Pencak Seluruh Indonesia. Tahun berapa? Maaf. Mulai tahun 90. 90. 91. Berarti nggak lama dari itu ya, Dari sepeda. Setelah itu, pas bersamaan itu ada kejuaraan dunia silat. Kejuaraan dunia silat di Jakarta. Ya, yang ketua pelaksananya Bapak Prabowo Subianto tahun 92. Kejuaraan dunia silat. Nah, disitulah saya kembali berjumpa dengan Bang Risdianto. Bang Risdianto. Pada saat ada kejuaraan, Bang Risdianto nonton, terus dia melihat bahwa wah, itu kayak dokter saya kenal itu. Dia coba panggil saya. Saya lihat Bang Riz. Akibatnya pada saat pertandingan istirahat, kita cerita-cerita. Dia bilang pada saat itu, dokter mau apa Mbak bantu kita di Persija? Ya siap, saya bilang saya siap untuk bantu. Saya apa aja saya bilang, boleh. Kalau bisa dokter nanti bantulah kita di situ. Saya masuklah bantu. Pada saat itu Indonesia, PSSI lagi terbelah dua menjadi dua. Satu IPL ya, dan satu ISL kalau nggak salah ya. Nah, itu. Jadi saya diminta untuk menjadi dokter Persija. Tahun berapa? Nggak lama dari kejuaraan silat itu kan? Tidak. Tahun 99. Masih 99 ya? Saya mau waktu itu gabung 99. Pada saat pas pecah itu pelatihnya itu kalau nggak salah Bambang Nurdiansyah waktu itu. Persija itu. Nah, disitulah saya ini, dan pada saat itu Persija campnya di Auri di Halim. Oh, di Halim. Iya. Nah, disitulah saya pertama ngumpul. Kemudian setelah dari Persija, Coach Neil melatih untuk SEA Games. SEA Games Kuala Lumpur. SEA Games Kuala Lumpur 2002. Piala AFF. AFF, betul. 2012. Yang sedang Ya, pecah. pecah. Berarti di Persija cukup lama Pak ya? Ya. Sekitar 10 tahun. Enggak sampai. Nggak sampai. Selebih kayaknya. Iya. Sudah itu, dari situ saya dipanggil Coach Neil Mezar untuk bisa bantu dia di tim nasional. Pada saat itulah saya tidak berhenti lagi di tim nasional sampai hari ini. 2012 kurang lebih ya? 2012. Bergabung dengan Alfred Riedel ya, kemudian gabung dengan Luis Milla waktu itu, dan Tapi sebelumnya kalau memang nggak ada kegiatan di sepak bola sebagai dokter, sehari-harinya gimana sih Pak Pep? Saya waktu itu kan anak saya banyak. Oke. Anak saya ada 7.
Wis. Mereka ini saya pikir kalau mereka ini mau sekolah semua, kalau saya tidak cari uang kan susah. Iya. Akibatnya saya harus berusaha. Jadi sempat berapa tahun saya coba off dari olahraga hanya untuk fokus Bekerja di rumah sakit. Iya, buat klinik sendiri dan berusaha mencari ini income untuk membiayai anak-anak sekolah. Dari situ, setelah anak-anak saya semuanya sudah selesai, sudah mentas sebagai dokter, 5 diantaranya jadi dokter, 2 jadi psikolog, saya terus berpikir untuk kembali lagi ke bola kaki. Kembali lagi itu pas kapan, Pak? 2012. 2012 itu ya? Itu sudah saya kembali. Jadi nggak pulang-pulang lagi kembali. Antara Persija itu sempat stop, fokus untuk cari uang. Biaya anak-anak sekolah ya. Untuk anak-anak pikir sekolah ini kan nggak mungkin kita cari uang dari olahraga. Ya nggak mungkin kita. Jadi saya pikir kita harus kerja keras dulu, kumpul dulu, deposit buat anak-anak. Pada saat anak-anak sudah sekolah dan semuanya sudah mentas, baru saya kembali ke hobi saya. Dan sekarang ini anak-anak pun sudah relakan saya terus di bola kaki. Kalau saya mau balik ke klinik kembali, diusir dengan, bapak pergi aja urus bola. Tapi biasanya waktu itu sudah di Jakarta ya? Sudah. Kalau dulu kuliah di mana, Papi? Universitas Hasanuddin. Makassar. Kedokteran. Emang sudah cita-cita ya dari kecil? Karena saya dulu dari muda sudah atlet. Nah, iya, karena yang saya tahu tuh memang katanya ya selain tadi di sepeda juga terus sempat tinju. Ya, sempat main tinju. Banyak emang sudah atlet itu. Tapi sebenarnya dari kecil tuh mau jadi atlet apa mau jadi dokter gitu? Apa dua-duanya gitu? Dulu kan tidak terbayang itu sekolah dokter. Tidak terbayang saya sekolah dokter. Saya cuma berpikir bagaimana bisa jadi atlet dan bisa berangkat dengan maksudnya dengan istilahnya dengan cuma-cuma lah atas biaya dinas lah. Biaya dinas ya. Abidin. Atas biaya dinas. Atas biaya dinas. Istilah baru tuh. Karena itu saya coba melihat yang paling mudah mungkin apa. Ini sesuai dengan hobi saya. Saya ikutlah balap sepeda. Saya ikut balap sepeda pada saat seleksi untuk daerah Sulawesi Selatan untuk persiapan ada namanya Porwil Irama Suka. Pekan olahraga wilayah Irian, ya waktu itu masih Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Di cabang balap sepeda tahun 72. Itu Porwil Irama Suka itu diadakan di Ambon, Kota Ambon. Di Kota Ambon. Kota Ambon. Jadi diikuti oleh beberapa provinsi dari Irama Suka ini. Saya ikut di cabang balap sepeda nomor road race. Alhamdulillah saya bisa dapat medali emas. Wih, juara ya. Ketika jadi atlet, karir dokternya juga bisa beriringan ya waktu itu ya. Ya. Jadi saya tahu. Kemudian masuk kuliah kedokteran, berhenti, olahraga berhenti karena ikut tes fakultas kedokteran, diterima di Fakultas Kedokteran Negeri, udahlah, masuklah di kedokteran, saya sekolah lah, kembali lagi jiwa pada saat sudah agak tenang-tenang tahun 77, 78 jiwa sebagai anak muda yang masih mau berolahraga itu muncul. Padahal di kedokteran itu kan belajarnya orang sangat kutu buku kan. Sangat pada saat itu sangat kutu buku. Hanya gimana olahraga apa ya kira-kira yang tidak terlalu memakan waktu banyak. Kalau balap sepeda kita di jalan raya terus. Ya kalau umpamanya latihan road race itu minimal kita latihan sehari 60 kilo. 60 sepeda, iya kan 60 kilo. Jadi saya pikir, coba di dekat rumah saya ada sasana tinju. Ikutlah sasana tinju. Karena mau pas masih mahasiswa itu kan? Iya, main lah. Mungkin karena juga punya bakat bertinju, ikutlah seleksi waktu itu. Seleksi ikut untuk daerah Sulawesi Selatan. Alhamdulillah tahun 77 itu PON berapa? 1977 PON keberapa itu?
saya ikut seleksi itu, saya juara. Tinju? Kelas ringan. Wih. Wah, ini dia. Tapi dosen-dosen saya pada marah semua. Kenapa main tinju? Ada almarhum Dr. Uke Ryupasa pada saat itu. Beliau itu menjadi dokter ring. Saya pada saat bertinju, pada saat satu pukulan keras kena hidung saya, orang biasa bilang mimisan. Dia larang saya. Dia bilang, kau sekolah dokter, mau jadi dokter, main tinju, dipukul kepalamu nanti bisa. Emangnya bisa ngobatin sendiri gitu Bisa kan? jadi orang bodoh kau gitu. Oh, jadi dia marah. Jadi bilang. Itulah, itu sampai saya Akhirnya berhenti juga akhirnya dari tinju. Karena kenapa enggak berhenti? Karena tiap hari pulang latihan, pulang main harus sembunyi-sembunyi. Karena ketahuan dengan orang tua, terutama ibu saya, dia marah betul apa itu. Karena kan kita kalau main tinju tuh kalah menang sakit muka kan, kena pukul Iya. juga. Itu mentang-mentang dokter ngobatin sendiri nggak apa-apa? Belum waktu itu kan Oh, masih dokter. mahasiswa. dokter ngobatin sendiri gitu Mahasiswa kan. kedokteran. Jadi saya pikir-pikir lama-lama berhenti aja nanti jadi Parkinson atau bagaimana. Iya, kayak Muhammad Ali Iya kan. bisa. Udah saya berhentilah waktu itu main tinju. Saya lanjutin sekolah. Kemudian saya coba kembali ke olahraga awal saya, sepeda. Oh, sepeda. Saya coba latihan. Pada saat saya sudah selesai dokter pun saya latihan. Saya coba mengikuti lagi kejuaraan. Pada saat itu, Jadi nggak bisa lepas ya. pada saat itu Tetap saya ya. dapat lagi medali emas. Saya sudah berkeluarga. Saya dapat medali emas daerah. Lahirlah anak saya. Sekarang dia dokter, namanya Dokter Golda. Dia ahli kandungan, spesialis kandungan. Lahirlah dia, saya beri nama panggilan dia Golda. Karena Golda. menarik emas. Emas daerah. Oh, Golda. Sampai sekarang kawan-kawan saya yang tahu saya pasti bilang, oh ini Dokter Golda, anaknya Dokter Sarif ya. Iya, bapakmu dapat medali emas kau lahir. Jadi udah ada Iya, ya. itu memang gitu. Kemudian setelah itu saya beralih ke pelatih balap sepeda dan ketemulah dengan bola kaki sampai hari ini. Tetap jatuh cinta dengan bola kaki. Bola kaki. Bola kaki. Orang sana ngomongnya bola kaki. Bola kaki, Iya. sepak bola. Bola kaki. Gitu. Iya. Nah, kalau soal bola kaki sendiri nih ya Pak. Tapi kan dari cabang tinju, sepeda, terus kembali lagi. Sebenarnya siapa sih tim atau yang diidolakan Papi gitu? Di apanya? Tim yang buat, kan tadi Papi awalnya dari sepeda, tinju, terus akhirnya balik lagi ke sepak bola. Apa itu Sosok idola memang atau sosok klub idola ataukah favorit? memang passionnya Papi suka bola gitu? Iya. Jadi sebenarnya hampir semua cabang ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi mungkin saya melihat bahwa di bola ini, saya lihat di bola ini lebih kompleks, lebih ini, maka saya coba untuk sama-sama dengan kawan-kawan tim medis PSSI untuk membangun ya bola kaki kita dengan dasar medical scientific ya. Karena itu baru-baru medical sport center kita diresmikan oleh Bapak Kemenpora dan Bapak Ketua Umum PSSI. Alhamdulillah angan-angan kita sudah tercapai bahwa selama adanya PSSI ya, sampai sekarang baru pertama kali kita punya medical center. Baru pertama Tapi kali. saya pengen tahu Papi, sebetulnya sebelum ya sepak bola kita menjadi industri ya, sebenarnya klub-klub tuh dulu secara apa ya, klub memiliki dokter tuh apakah bukan dokter hanya dokter, bukan full time di situ, atau dokter ya sebatas dokter freelance aja. Dan saya juga kan pengen tahu pengalamannya kan sebagai atlet juga cukup banyak ya, dan juga dokter. Bahkan dia sempat berbarengan juga antara atlet dan dokter. Ada nggak sih sebenarnya yang membedakan dalam penanganan ya atlet dan
ya pasien umum biasa gitu. Penanganan ya, atau mungkin yang kita bilang bahwa bagaimana sebenarnya dokter dalam satu tim. Dulu-dulu dokter itu hanya kontrak lepas. Nah itu dia. Mereka pada saat mau kejuaraan atau mau ada apa baru dipanggil, dok, tolong dong bantu kita. Atau bahkan liga Ya. kalau cuma pertandingan aja ya. Ya itu pun hanya datang. Padahal di FIFA itu sudah dilihat bahwa dalam satu kejuaraan itu harus wajib ada dokter tim dan fisioterapi tim. Fisioterapi. Alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan baik, bahwa kita ini sudah mulai hampir semua dokter-dokter di klub-klub itu sudah pada umumnya dikontrak. Sudah pada umumnya dikontrak, demikian juga di tim nasional. Kita sudah melakukan pengontrakan buat dokter, fisio, dan masyur. Itu paket ya, bertiga kan? Paket itu. Ya. Jadi tinggal pada saat nanti tim nasional ini, karena di dalam tim nasional ini kan kita punya satu yang membawahi kita itu kan di bawah head of medical. Ini beberapa dokter kita, tinggal kita pilih pelatihnya mau pilih dokter siapa yang dia mau. Jadi kita tinggal berikan dokter A, dokter C, dokter apa, pokoknya yang sesuai lah. Itu sejak kapan? Itu ya, mungkin perlu, maaf cakap ini, perlu kita ini bahwa baru sejak kepemimpinan Bapak Iriawan. Oh. Tapi sebelumnya, karena saya ikut juga, sebelumnya itu kita cuma dipanggil aja, dokter, sini masuk dulu di timnas, ini mau ke apa Piala AFF U16, ini mau ke SEA Games, itu ceritanya mungkin gitu. Nah sekarang ini ya sudah mulai dimintakan kurikulum vitae masing-masing, kemudian dikontrak, sebab apalagi sekarang kita sudah punya medical center. Jadi dokter-dokter dan fisioterapi serta masyur ini mereka kalau tidak ada kegiatan mereka bekerja di medical center kita. Medical center kita ini selain utamanya menangani atlet-atlet tim nasional sepak bola, ya, juga tidak lepas kalau ada atlet-atlet klub yang mau fisioterapi atau di terapi di medical center kita, atau ada mau medical check up, kita terima semuanya untuk kita lakukan. Demikian juga untuk cabang-cabang olahraga lain. Oh, terbuka ya. Jadi terbuka Terbuka. untuk umum Ya. ya Papi ya? Umum kita akan bantu. Nah, treatmentnya kalau orang umum biasa gitu yang hanya kayak saya nih tiba-tiba main bola, fun football gitu cedera, bisa juga Bisa. Nah, apa yang bedain penanganan itu yang saya bilang ketika dia adalah atlet pro dan juga seorang yang memang bukan profesional gitu. Dari dokter sendiri bagaimana sih penanganannya gitu? Bedanya? Bedanya sebenarnya penanganan cedera pada umumnya itu hampir sama. Dasarnya pertama pasien datang itu harus didiagnosa dulu oleh dokter, ya. Nanti dokter memeriksa, dokter mendiagnosa, ya. Kemudian ada alat bantu diagnosa. Apakah perlu alat bantu diagnosa? Umpamanya dia ada cedera otot, alat bantu diagnosa umpamanya USG atau MRI, ya. Kita harus lakukan pemeriksaan yang lain, maka kita lakukanlah pemeriksaan. Setelah kita tahu diagnosa itu, apa diagnosanya, nah, kita lakukanlah tindakan. Kita ada kalau di sistem kami di medical center ini, kita akan meeting dengan fisio, dokter, dan kelengkapan tim yang ada di dalam untuk membuat satu formulasi terapi untuk pasien atau pemain-pemain. Bedanya kalau pemain itu kita harus berusaha untuk dia bisa kembali bermain seperti sedia kala. Ya kan? Kalau orang biasa dia rasa sudah sembuh, sudah bisa jalan saja, dia sudah bilang oke, saya sudah cukup ini. Itu perbedaannya kadang, ya. memang suka sering dengar banyak pemain pun yang
maaf gak disiplin gitu, serasa udah bisa nendang bola apa dia tetap main. Dan mungkin Papi sering nemu kan case-case kayak gitu. Ada nggak sih Papi? Dan saya juga pengen tahu sih 3 cedera yang paling sering dialami sama pemain tuh apa, dan sering dianggap remeh tapi sebenarnya fatal. Ya, yang paling sering itu ya, pertama hamstring. Hamstring tuh Ya, yang di belakang sini. Iya. Ya, yang di belakang. Itu karena apa biasanya? Mungkin itu dari memang latihan penguatan otot hamstring yang kurang bagus. Kemudian ada ada gerakan-gerakan ledakan yang luar biasa yang tidak seimbang dengan Terkejut dia terkejut, ya itu bisa. Terus Kemudian selanjutnya Papi? Ankle juga. Ini. Ya, ankle kiri kanan. Kalau ankle tuh lebih banyak ke insiden ya, kecelakaan. Ya, kecelakaan bisa juga karena kontur lapangan yang kurang bagus, bisa juga, ya, atau insiden. Ya. Ketiga, kelainan pada lutut. Nah, itu lutut saya. Yang sering ya Lu kalau bikin pemain sering pensiun dini. Ya, ACL. ACL. Biasanya ACL, ACL. PCL, ya, itu biasanya kalau mereka tidak tahu dan tidak terdiagnosa dengan benar, nanti anaknya kesian, akhirnya dia berhenti pada usia muda. Padahal kalau dia terdiagnosa sejak awal, maka dia bisa diterapi. Kalau memungkinkan dia harus, kalau dia diharuskan untuk dilakukan tindakan operasi, maka mudah-mudahan setelah rehabilitasi atau setelah di fisio selama 6 bulan, dia akan kembali seperti sedia kala, walaupun mungkin bertahap, tapi dia akan bermain. Yang paling penting dari itu adalah psikologi pemain itu setelah mereka terpapar, ya setelah mereka terkena itu, dan setelah mesti diyakinkan bahwa mereka bisa bermain kembali seperti biasa. Itu biasa. Nah, gimana coba Yudi dulu? Nah, Papi, ini kan tadi Papi udah jelaskan. Nah, terkait dengan Papi kan sekarang dokter timnas nih. Iya. Ada nggak sih tips dan asupan atau ritual khusus yang diberikan kepada pemain timnas gitu? Terkait dengan ini, Papi. Ada asupan khusus kayak gitu. Pemain-pemain timnas, satu, pertama harus jaga makan yang benar, makan yang sehat sebagai seorang atlet. Sorry, berarti paketnya nambah dong. Tadi apa, dokter, master, fisio, harusnya ada tim gizi juga. Ada. Jadi kita kalau di susunan kita itu di bawah head of medical itu ada medical. Medical itu dia membawahi dokter timnas, kemudian psikologi, kemudian sport nutrition, kemudian nanti di fisio ada fisioterapi team, kemudian ada massage. Kemudian ada doping. Ini doping kontrol yang membawahi di situ seorang dokter. Jadi doping juga untuk menangani doping dan lain-lain. Lanjut tadi yang pertama berarti perhatikan gizi yang baik. Kita harus tanamkan bagaimana anak-anak sehingga dimanapun dia berada, dia harus sadar sendiri bahwa ini saya sebagai seorang atlet. Kalau saya mau jaga supaya saya bisa bermain lama, saya harus makan yang sehat, yang betul-betul bagus, ya. Karena setiap training center, tim berapapun ada satu sesi, ya, classroom tentang sport nutrition. Kita selalu berikan sport nutrition, satu kita akan berikan juga tentang sport injury, khusus football injury. Kita kasih tahu apa dia punya untuk tindakan preventif apa. Nah, itu kita harapkan. Jadi mereka bisa mengerti bagaimana ini makan yang baik, bagaimana menjaga berat badan yang ideal agar supaya beban-beban kepersendian tidak terlalu terbebani sehingga bisa menghindari cedera itu, ya. Kemudian tentu mengetahui tindakan-tindakan preventif untuk meminimais cedera olahraga. Umpamanya dia harus pakai alat apa dan lain-lain. Oke. Nah, Papi, kalau berbicara mengenai membangun kedisiplinan nih Papi pada pemain timnas, apalagi saat ini di masa pandemi nih Papi, apa sih yang perlu dijaga benar-benar agar tidak terpapar COVID? Nah, kita juga pernah ini ya, Papi sempat buat apa namanya?
Lagu. Oh iya, COVID. Jadi COVID malah jadi kreativitasnya bertambah. Bertambah ya, Itu Papi. kenapa gara-gara nggak ada sepak bola jadi bikin lagu gitu loh? Jadi nggak ada yang Nggak berobat ada jadi yang bikin lagu berobat gitu. jadi bikin lagu. Jadi pada saat itu mungkin pada saat kita pertama COVID mulai menjadi pandemi di Indonesia, maka pada saat itu kita kan hampir semuanya untuk sementara dirumahkan. Dirumahkan dulu kurang lebih 1 bulan. Kemudian pada saat itu saya kan sekarang ini hanya tinggal berdua dengan istri, berdua saja. Saya berdua, anak-anak sudah pada keluar semuanya. Jadi saya kalau berdua saya nyanyi di dalam kamar, dia marah. Ini sudah tua ngapain nyanyi-nyanyi? Nah, jadi saya harus keluar ke tempat meja makan, ruangan makan, ruangan tamu. Saya coba buatlah ya tentang kegalauan saya atau kekesalan saya tentang COVID. Cepat kita sudah tahu bagaimana penanganannya, bagaimana kau pergi, jangan lagi datang kembali. Itu salah satu syair daripada lagu yang saya bikin tentang COVID, pergilah. Judulnya COVID, pergilah. COVID, pergilah. Kemudian ada satu lagi mungkin tentang Corona cepat berlalu. Oh, ada 2 lagu ya, Papi? Ada 6 semua lagu. Oh, Saya 6 ya? ada 6 lagu. Di masa pandemi langsung bikin lagu 6 lagi ya? Jadi Corona cepat berlalu itu maksudnya pada saat itu dengan teman-teman, pada saat itu masih ganas-ganasnya, masih dalam bulan-bulan kedua, bulan ketiga. Jadi kita mau rekaman pun pakai Masker. pakai masker, pakai APD, Pakai APD lengkap ya? Itu pun anak saya masih ada yang protes. Oh iya, kenapa tuh Pak Di? Diprotes gimana? Protes, bilang bapak ngapain nyanyi pakai itu kan APD untuk ini, kita kesulitan APD, bapak nyanyi pakai APD. Tapi lagunya gimana sih? Coba sebait 2 bait ya lagunya tuh. Salah satu yang COVID. Aha. COVID tinggalkan kami, Wah. kami tak mau kini, kami telah tahu apa yang kami buat. Jangan kau datang kembali, semua kami telah tahu. Sudah cukup. Oh, gitu. Siap. Berarti ada pesan-pesan buat atlet juga di balik lagu itu gitu kan dari keresahan ini. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang Papi juga nemuin dalam beberapa hal tadi pemain yang cederanya kurang disiplin? Iya. Ada nggak sih pemain yang pada masa pandemi itu berapa nilai kurang Disiplin. Gimana? Tapi tahan dulu, selanjutnya ada di YouTube Bola Skor. Tidak ada yang terpapar, hampir tidak ada yang terkena. Alah, Pak bisa lupa lagi, aduh.